Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Dr. Anime. Di video kali ini saya akan membahas lanjutan dari Tensei Shitara Slime Dataken berdasarkan live novelnya. Video ini juga merupakan kelanjutan cerita dari video sebelumnya, jadi bila kalian belum menonton video sebelumnya, saya sarankan untuk menonton video-video sebelumnya terlebih dahulu. Video ini adalah spoiler dari kelanjutan anime ataupun manganya, jadi untuk kalian yang tidak suka spoiler, kalian dapat close video ini. Sebelum kita mulai videonya, saya cuma ingin mengingatkan kalian untuk jangan lupa subscribe channel ini, kalian juga jangan lupa untuk nyalain loncengnya, agar kalian dapat notifikasi bila channel ini update video terbaru, dan saya sangat berterima kasih bila kalian dapat share video-video dari channel ini. Oke, daripada basa-basi, langsung saja kita menuju ke pembahasannya. Pembahasan kita mulai dengan berkenalan lebih lanjut dengan pahlawan terpilih yaitu Hanju Masayuki. Sebenarnya Masayuki sebenarnya tidak pernah mengeklaim bahwa dirinya seorang pahlawan, hanya saja saat orang-orang bertemu dengannya langsung menyebut dia sebagai pahlawan. Bahkan saat ini Masayuki belum 1 tahun berada di dunia baru, akan tetapi nama Masayuki sangat terkenal di dunia baru, akan tetapi Masayuki sendiri bingung dengan keterkenalan dirinya dan disebut sebagai pahlawan. Kali ini saya akan ceritakan tentang awal Masayuki dapat terdampar di isekai. Jadi saat dia sepulang sekolah, Masayuki melihat seorang gadis cantik dengan rambut berwarna biru. Saking terpesonanya membuat Masayuki tidak tersadar dengan keadaannya saat itu. Sesaat dia sadar, Masayuki telah berada di tempat yang tidak diketahui. Saat itu Masayuki merenungkan dirinya karena berada di tempat yang tidak dia ketahui. Saat itu Masayuki masih berumur 16 tahun. Masayuki sendiri adalah seorang anak yang menyukai manga dan anime. Dan setelah itu Masayuki menyadari bahwa dia telah berpindah tempat ke isekai. Dan pada hari tersebut Masayuki hanya termenung 1 harian, hingga dia tidak sadar bahwa seharian itu dia belum makan. Saat sedang lapar, Masayuki memutuskan untuk berkeliling untuk mencari makan. Masayuki kebingungan karena dia tidak dapat berbahasa isekai. Di tengah kebingungannya, Masayuki tetap memberanikan dirinya untuk memasuki sebuah restoran. Saat Masayuki memasuki restoran tersebut, saat itu keadaan restoran tersebut sedang ada keributan, dan Masayuki saat itu tidak mengerti tentang keributan yang terjadi karena Masayuki sendiri tidak mengerti dengan bahasa isekai. Tidak lama kemudian ada seorang wanita yang berlindung di balik tubuh Masayuki, yang mana wanita tersebut sedang diincar oleh seseorang di sana yang sedang memegang senjata, dan melihat hal tersebut membuat Masayuki juga ketakutan. Akan tetapi Masayuki memberanikan diri dan tidak lama kemudian Masayuki mendengar suara dunia di telinganya. Saat itu suara dunia meminta konfirmasi Masayuki untuk menggunakan skill Chosen One. Saat itu Masayuki mengkonfirmasi dan mengiyakan suara dunia tersebut, dan setelah Masayuki dapat mengerti dan berbahasa isekai, saat itu Masayuki terlihat kesal karena wanita tersebut mengatakan bahwa Masayuki akan melindunginya dari pria tersebut. Saat Masayuki telah dapat mengerti bahasa isekai, Masayuki menyadari bahwa pria yang di depannya adalah pria yang kuat dan mempunyai kekuatan tingkat B. Makanya saat itu Masayuki semakin ketakutan dengan pria tersebut. Akan tetapi, maupun Masayuki sedang ketakutan, Masayuki mencoba memberanikan diri dan menggertak pria tersebut dengan cara Masayuki merendahkan pria tersebut. Melihat pria yang di hadapannya marah karena tindakannya, Masayuki meminta wanita tersebut untuk tidak memegang tangannya dengan erat dan meminta dia berada di sampingnya. Saat itu wanita tersebut menganggap Masayuki akan bertarung dengan serius. Akan tetapi Masayuki sebenarnya ingin kabur dari situasi saat itu. Tidak lama kemudian, suara dunia mengatakan bahwa Masayuki telah mengaktifkan salah satu kemampuan dari skill unik Chosen One, dan aura kuat keluar dari tubuh Masayuki. Dan orang-orang di sana sampai merasakan gelombang aura yang keluar dari tubuh Masayuki. Maupun hal itu terjadi, tidak membuat Masayuki berani. Saat pria tersebut ingin memukul Masayuki, Masayuki hanya dapat pasrah sambil menutup matanya dan menundukkan kepalanya. Saat Masayuki merasakan bahwa dirinya sedang dipukul pria tersebut, Masayuki tidak merasakan sakit atas pukulan tersebut.
Saat Masayuki membuka matanya, Masayuki sangat kaget karena melihat pria tersebut malah mengejang kesakitan dan jatuh ke tanah. Orang-orang yang melihat peristiwa tersebut pun bersorak karena peristiwa tersebut, dan pria tersebut bernama Jinrai. Di pandangan orang lain, ketika Jinrai memukul Masayuki, Masayuki menghindari pukulan tersebut dan membalas pukulan Jinrai. Dan saat itu Jinrai langsung tergeletak kalah. Masayuki tentunya bingung dengan apa yang telah terjadi. Hal itu terjadi karena Masayuki mempunyai aura pahlawan, di mana musuh yang bermental lemah akan tertekan dengan aura yang dikeluarkan Masayuki. Selain itu, Masayuki mempunyai keberuntungan seorang pahlawan. Serangan biasa yang dikeluarkan Masayuki dapat menyebabkan lawannya terkena damage yang besar. Jadi ketika Masayuki diserang Jinrai, Masayuki menduduki kepala Jinrai, dan Jinrai pada saat itu tertabrak kepala Masayuki. Walaupun hal itu tidak disengaja dan tanpa tenaga, akan tetapi bagi musuh itu suatu damage yang besar. Karena Masayuki memiliki karisma pahlawan, jadi di mata orang-orang, Masayuki terlihat gagah dan pemberani. Walaupun saat itu Masayuki sedang ketakutan, Masayuki juga memiliki kemampuan tindakan pahlawan, yang mana, apapun yang dilakukan oleh Masayuki, semua itu akan dianggap sebagai tindakan pahlawan, dan semua itu berasal dari skill Chosen One milik Masayuki. Akan tetapi Masayuki tidak mengetahui semua itu berasal dari skill yang dia miliki. Di masa lalu, ada seorang pahlawan yang memiliki perawakan seperti Masayuki. Oleh karena itu, Masayuki dianggap oleh orang-orang sebagai pahlawan tersebut. Akan tetapi Masayuki ingin memberitahu mereka bahwa Masayuki hanya mengecat rambutnya, dan saat ini dia sedang tidak menggunakan warna asli dari rambutnya. Akan tetapi orang-orang di sana tidak mendengar penjelasan Masayuki, dan tidak lama kemudian terlihat Jinrai pun meminta maaf kepada Masayuki tentang semua hal yang terjadi di sana. Jinrai juga mengakui kekuatan yang dimiliki oleh Masayuki dan meminta Masayuki untuk menjadikannya bawahannya. Masayuki sebenarnya masih ingin menjelaskan bahwa dia bukan seorang pahlawan, akan tetapi orang-orang selalu berteriak sehingga membuat dia hanya bisa diam, dan singkat cerita, Yuki dan Masayuki pun bertemu dan mereka pun menjadi dekat. Saat ini Masayuki telah menjadi seorang petualang. Dari Yuki jugalah Masayuki akhirnya tahu bahwa ada sihir yang dapat melancarkan Masayuki berkomunikasi walaupun mereka berbeda bahasa. Masayuki merasa beruntung bahwa dia dapat langsung berbicara berbahasa isekai tanpa harus belajar terlebih dahulu. Ketika menjadi petualang, skill milik Masayuki mempunyai efek buff terhadap rekan-rekan yang membuat kekuatan mereka meningkat ketika bertarung. Di mana Jinrai yang awalnya mempunyai kekuatan setingkat B menjadi setingkat A. Selain menjadi petualang, Masayuki juga mengikuti turnamen Kolosium yang ada di negara Ingrasia, yang mana semua lawan Masayuki tiba-tiba menyerah sebelum mereka melawan Masayuki. Dan pada saat itu nama Masayuki semakin terkenal. Singkat cerita, tim Masayuki mendapatkan tugas dari Yuki untuk menghabisi pasar budak yang besar, dan dengan pertimbangan yang matang, tim Masayuki menerima permintaan dari Yuki, dan setelah itu tim Masayuki pergi menuju Balakia. Sebenarnya Yuki cuma meminta tim Masayuki untuk menjadi umpan saat ke sana. Setelah itu intelijen dari organisasi Yuki akan mencari bukti-bukti tentang perdagangan budak yang terjadi di sana, yang mana bukti tersebut untuk menghancurkan perdagangan budak yang terjadi saat di sana. Masayuki diundang ke pesta salah satu bangsawan yang ada di sana. Setelah ingin kembali ke pesta yang mana Masayuki baru saja dari toilet, Masayuki mendengar suara berisik di salah satu ruangan di sana, dan ternyata suara ribut tersebut dari kelompok perdagangan budak yang ada di sana. Saat itu ada bangsawan yang bernama Braver yang kagum dengan kekuatan Masayuki, yang mana Masayuki berhasil masuk dan mengalahkan para penjaga di depan ruangan tersebut. Akan tetapi Masayuki terkejut bahwa dia dapat masuk ke ruangan tersebut, padahal Masayuki tidak sengaja untuk masuk ruangan tersebut. Di sana ada bangsawan yang duduk di sebelah Braver dan di mana bangsawan tersebut bernama Gosel. Bangsawan tersebut sengaja menusuk Braver untuk menfitnah Masayuki. Akan tetapi Masayuki memiliki keberuntungan pahlawan yang mana pada saat itu rekan-rekannya langsung tiba di tempat kejadian, dan pertarungan antara para penjahat dan tim Masayuki pun tak bisa terelakkan, yang mana tentu saja kemenangan dapat diraih oleh tim Masayuki.
Setelah pertarungan tersebut, Masayuki meminta Gozel untuk menyerah, akan tetapi Gozel hanya tertawa. Gozel masih berniat untuk menuduh Masayuki sebagai pembunuh Braver dan hal tersebut dapat membuat kekacauan keluarga kerajaan. Akan tetapi tiba-tiba Braver bangun setelah ditikam oleh Gozel, di mana ternyata Braver selama pertarungan telah disembunyikan oleh tim Masayuki. Ketika Braver sadarkan diri, terlihat Gozel pun hanya dapat terdiam, dan akhirnya raja dan para tentara kerajaan Balakia pun tiba di ruangan tersebut. Saat itu Braver menjelaskan semua kejadian yang sebenarnya kepada sang raja, dan oleh sebab itu, Braver dan Gozel pun dihukum atas terlibatnya mereka dalam sindikat perdagangan budak. Di sana juga terungkap bahwa Gozel adalah salah satu petinggi dari organisasi besar bernama Ortus, di mana organisasi Ortus bukan hanya melakukan bisnis perdagangan budak, akan tetapi organisasi tersebut menjalankan bisnis ilegal lainnya seperti menjual narkoba, menjual monster, dan kejahatan ilegal lainnya. Bagi negara kecil seperti Balakia, terlibatnya bangsawan mereka menjadi salah satu petinggi organisasi ilegal tersebut akan membawa kesulitan untuk negaranya, dan pada saat itu Raja Balakia meminta Masayuki untuk membantu negara mereka. Masayuki diminta oleh Raja Balakia untuk menaklukkan Ortus, dan Masayuki pun terpaksa menerima permintaan Raja. Masayuki beserta rekan-rekannya dan para tentara Balakia berkumpul dan membuat rencana dalam menaklukkan Ortus, dan singkat cerita, mereka berhasil dalam menaklukkan Ortus. Walaupun Masayuki tidak melakukan apapun, Masayuki tetap dianggap sebagai pahlawan dalam penaklukan tersebut. Di sana Masayuki juga membebaskan para elf yang ditahan, dan Raja Balakia menyarankan kepada Masayuki untuk mengantar langsung para elf ke kerajaan Tempest. Raja tidak ingin kalau Tempest salah paham terhadap kerajaannya. Mendengar perkataan Raja, Masayuki pun setuju dengan usul dari Raja, dan Masayuki pun pergi untuk mengantarkan para elf ke Tempest dengan rumor bahwa Masayuki telah berhasil menaklukkan Ortus. Di sisi lain, Rimuru terlihat sedang menyiapkan semua hal yang diperlukan dalam menyambut para bangsawan yang akan hadir di event besar yang dia buat. Saat itu Rimuru terlihat sedang berbicara dengan Raja Brumun. Di sana Raja berterima kasih kepada Rimuru karena telah banyak membantu negara mereka. Akan tetapi Rimuru mengatakan bahwa Raja tidak perlu mengucapkan terima kasih kepada dirinya, karena Rimuru hanya melakukan hal tersebut untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Raja juga mengatakan bahwa bangsawan yang telah mengganggu Miour Miles telah dihukum dengan berat dan kekayaan bangsawan tersebut telah dicabut oleh negara Brumun dan juga bangsawan tersebut telah diasingkan. Alur cerita Tensei Chitara Slim Dataken akan selesai di sini dan akan berlanjut di video saya selanjutnya. Bantu channel ini dengan cara share dan subscribe, serta bila kalian berkenan bisa follow akun Instagram channel ini, dan linknya saya letakkan di deskripsi. Dan terima kasih untuk kalian yang mau menonton video ini sampai selesai, dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.